Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing biar fresh semuanya ya, fresh hatinya, fresh pikirannya, fresh badannya, biar fokus kuliahnya, biar diberikan kemudahan dalam belajar siang ini. Doa silahkan. Kan lalu kita sudah mengawali tentang definisi relasi, macam-macam cara menyatakan relasi, ya. Ada yang dengan diagram panah seperti ini, ada yang dengan tabel, ada dengan matriks. Gimana bikin matriksnya kemarin juga sepertinya sudah saya jelaskan juga, gitu ya. Kemudian dengan graf berarah juga sudah saya berikan contohnya ini kemarin, contohnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke sifat-sifat relasi, teman-teman. Ini ya. Jadi ada macam-macam sifat-sifat relasi. Nanti ketika di tengah jalan Anda pengen bertanya atau interupsi gitu ya, Pak, nggak jelas atau suaranya nggak jelas dan sebagainya, silahkan sampaikan aja. Nah, ini ada macam-macam nanti sifat-sifat yang paling terkenal itu 3 ini. Refleksif, transitif, sama simetris gitu ya. Nanti kalau antisimetrik itu hanya kebalikannya simetris. Kemudian nanti ada kebalikannya refleksif, itu ada irrefleksif gitu ya. Jadi nanti ada kebalikannya ini irrefleksif. Kemudian kebalikannya ini ada intransitif gitu. Kemudian kebalikannya simetrik ada antisimetris gitu ya. Inverse itu maksudnya kebalikan, relasi kebalikan. Oke teman-teman, apa artinya masing-masing gitu ya? Apa artinya masing-masing kita pelajari. Jadi suatu relasi dikatakan relasi yang refleksif jika apa? Jika relasi A dengan dirinya sendiri, jadi ini ya, A, A itu ada di dalam himpunan atau list relasi R tersebut. Untuk setiap A itu berarti seluruh A yang ada, teman-teman, gitu ya. Seluruh A yang ada. Sebagai contoh ini aja, biar nggak bingung ada ya. Misalkan himpunan A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4. Ini himpunannya. Ada 4 elemen. Kemudian didefinisikan relasi R di dalam himpunan A itu. Nah, berarti kan di sini misalkan kita punya R1-nya ini, R1, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3, 4, 4. Nah, kita perhatikan di sini, anggota di dalam A besar itu adalah ini, 1, 2, 3, 4. Jika setiap anggota ini berelasi dengan dirinya sendiri, maka relasi itu refleksif, gitu. Intinya gitu. Nah, di sini 1 berelasi dengan 1 ada, 2 berelasi dengan 2 ada, 3 berelasi dengan 3 ada, 4 berelasi dengan 4 ada. Nah, berarti relasi R1 ini disebut relasi yang refleksif. Kalau pakai bahasa Indonesia gini aja ya, refleksif. Kalau pakai bahasa Inggris gini, refleksif. Oke, nah kemudian R2-nya, contoh R2, kita cek 1 dengan 1 ada, 2 dengan 2 ada, terus 3 dengan 3 ternyata nggak ada nih. Adanya 4 dengan 4. Nah, berarti ada anggota A yang tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Nah, berarti relasi R2 itu tidak refleksif. Gitu ya. Tidak refleksif. Itu teman-teman. Jadi intinya kalau yang refleksif itu asal semua anggota berelasi dengan dirinya sendiri. Tapi kalau ada satu saja anggota yang tidak berelasi dengan dirinya sendiri, dia tidak refleksif. Satu aja padahal, apalagi lebih dari satu, gitu. Apalagi semua, lebih parah lagi, pasti nggak refleksif. Gitu ya. Nah, kalau dinyatakan dalam matriks, ingat kemarin matriks itu kan gini kemarin ya, ini kan, ini anggotanya, jadi kolom-kolom ini anggotanya, ini juga anggota yang sama juga. Nanti kan gini. Kalau 1 berelasi dengan 1, maka di sini kan 1. Ya. Kalau tidak berelasi kan 0. 2 berelasi dengan 2, maka ini 1. 3 berelasi dengan 3, ini 1. 4 berelasi dengan 4, ini 1. Jadi, kalau dinyatakan dalam matriks nanti, asal ini, elemen dari diagonal utama ini seluruhnya 1, gitu teman-teman.
Kalau elemen dari diagonal utama seluruhnya 1, maka dia adalah relasi yang refleksif. Itu cirinya kalau dinyatakan dalam representasi matriks. Kalau dinyatakan dalam pasangan tadi harus kita cek tadi itu. Kita cek apakah setiap elemen berrelasi dengan dirinya sendiri atau tidak. Kalau dinyatakan dalam matriks, kita ceknya adalah dengan melihat diagonal utamanya ini, yang miring sirong ini. Apakah semuanya 1 atau tidak. Kalau ada yang salah satu yang 0, ya pasti tidak refleksif. Itu ya. Atau kalau dinyatakan dalam graf, teman-teman ya, graf, ingat kemarin, grafnya kan ini, vertex-vertexnya itu, node-node-nya ini, titik-titiknya kan menyatakan ini ya kemarin ya, menyatakan anggotanya. Kemudian panah itu, anak panah menyatakan berrelasi atau tidak. Berarti nanti cirinya refleksif berarti setiap node, setiap vertex itu nanti dia ada loop-nya gini, loop. Jadi panah ke dirinya sendiri gini. Nah, gitu ya. Jadi itu cirinya. Yang lain ya nanti kalau mungkin ada yang seperti ini hanya menyesuaikan relasi. Tapi intinya kalau dinyatakan dalam graf, cirinya setiap vertex atau setiap titik ini pasti ada loop-nya. Artinya dia pasti berrelasi dengan dirinya sendiri. Itu cirinya. Itu refleksif sifat pertama, teman-teman. Sudah paham belum? Halo? Sudah paham, Pak? Sudah, Pak. Paham ya? Oke. Lah, kemudian yang kedua adalah relasi transitif. Nah, transitif, ada beberapa literatur, beberapa bacaan yang menerjemahkan dengan kata-kata menghantar gitu ya. Apa nanti menyesuaikan aja lah. Pokoknya ketika Anda menemukan kata-kata menghantar, itu sama saja dengan transitif itu. Tapi sebenarnya saya lebih senang pakai transitif ini sebenarnya. lebih biasa dikenal dalam istilah-istilah matematika, transitif itu. Lah, apa itu transitif? Transitif itu relasi kalau di dalamnya kita menemukan hubungan ini, ada A, B, kemudian ada B, C, maka kita di dalam relasi itu juga harus bisa menemukan A, C, itu teman-teman. Ya, sebagai contoh ini, masih sama nih, himpunan bilangan 1 sampai dengan 4 ini, himpunan A. Lah, kita mendefinisikan relasi di dalam himpunan itu. Contohnya ini, 2 ke 1, 3 ke 1, 3 ke 2, 4 ke 1, 4 ke 2, 4 ke 3. Itu ya. Kita cek, ada nggak yang ini yang sama ini? Ada nggak yang belakangnya itu sama dengan depannya, gitu ya. Jadi, di sini yang sama 1, belakangnya 1, depannya 1 nggak ada. Yang belakangnya 2, ini ada belakangnya 2, ini juga belakangnya 2. Nah, ini ada depannya 2 gitu ya. Nah, berarti ini harus kita cek nih. Ada 3,2 dan ada 2,1. Harusnya ada 3,1. Cek. Oh, ada. Nah, berarti betul ini. Ada. Terus ini ada 4,2 dan ada 2,1. Harusnya ada 4,1. Ada nggak? Ada di sini. Oke, ini benar dulu. Itu tadi untuk yang ini ya, dihubungkan oleh 2 ini. Kemudian yang berakhiran 3, teman-teman. Berakhiran 1 tadi nggak ada penghubungnya karena depannya 1, jadi nggak perlu dicek. Untuk yang berakhiran 2 tadi ada penghubungnya ini, 21. Kemudian ini belakangnya 3 dan ini ada yang depannya 3, teman-teman. Nah, ini ya. Berarti ada 4,3 dan ada berapa itu? 3,1 ya. Berarti harusnya ada 4,1. Oke, ada. Ini, ada. Terus ada juga 4,3 dan yang depannya 3 itu kan selain 3,1 ini, 3,2 nih. Berarti ada 4,3 dan ada 3,2. Harusnya ada juga 4,2. Ada nggak? Oh, ada di sini. Nah, cocok nih, ada semua gitu ya. Dan sudah kayaknya nggak perlu dicari yang lain lagi karena akhirannya kan cuma 1 ini. Maksudnya yang belakang nih. Cuman angka 1, angka 2 dan angka 3 aja. Berarti kita cek untuk itu semua. Untuk angka 1 tadi tidak ada yang perlu dicek karena dia sebagai akhiran yang belakang saja ini. Tidak ada sebagai depan. Terus yang 2 ada ini sebagai
belakang dan sebagai depan ada, yang 3 juga ada sebagai belakang dan sebagai depan ada. Sudah kita cek semua dan semuanya oke. Ya. Nah, untuk 4 di belakang nggak ada. Nah, karena semuanya oke ada, memenuhi syarat semua, berarti R1 itu, relasi 1 itu merupakan relasi yang transitif, gitu teman-teman. Ya. Kemudian kita cek nih untuk R2, ya. 1,1, 2,3, 2,4, 4,2. Yang belakangnya 1, depannya 1 dirinya sendiri. Yang lain nggak ada, berarti nggak perlu dicek. Kemudian yang belakangnya 2 nih, nah ini. Belakangnya 2 ada 4,2. Kemudian yang depannya 2 kan ini 2,3 nih, berarti ada 2,3. Harusnya ada nanti 4,3. Kita cek ada nggak? Oh nggak ada ternyata, ini nggak ada. Lah sudah, kalau satu aja sifat ini nggak dipenuhi, satu aja hubungan ini nggak dipenuhi, nggak usah dicek yang lain lagi. Ini sudah cukup untuk mengatakan dia tidak transitif, gitu ya. Tidak transitif, teman-teman. Itu ya. Jadi itu R1-nya transitif, R2-nya tidak transitif. Tuh. Nah, kalau relasi kepada dirinya sendiri itu dia ini ya dianggap menghantar, jadi dianggap transitif itu. Kenapa? Karena ini, perhatikan teman-teman, ini yang relasi refleksif nih, ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, dan tidak ada relasi yang lain sama sekali. Ini dianggap transitif ini. Kenapa? Karena memang tidak ada hubungan ini, dua elemen yang saling bersambung gini nggak ada. Dua hubungan relasi yang saling bersambung kan nggak ada ini. Atau juga dua buah relasi yang sama sekali tidak berhubungan. Ini juga sama sekali tidak berhubungan. Ini 1, 2, ini 3, 4. Nggak bisa disambungkan kan? Nggak bisa disambungkan ya berarti sudah tidak perlu ada ini ya, ada transitifnya. Berarti ini juga dianggap transitif juga. Gitu ya. Nah, kemudian relasi yang berisi satu elemen saja, satu pasangan saja ini juga selalu dianggap relasi yang transitif, teman-teman. Itu ya. Itu yang kedua, sifat transitif atau menghantar. Sudah paham belum? Paham, Bang. Paham? Bisa paham nggak? Oke. Baik, kalau paham next ya. Kita lanjut ke simetris. Nih. Untuk simetris, perhatikan teman-teman. Ini apa namanya? Terjemahannya adalah stangkup atau stangkup itu. Stangkup itu apa ya? Ada dua ini ya. Kalau Anda punya ini kan ditangkupkan gitu ya. Jadi kalau bangun gitu, nah ini dibagi dua gini. Nah, bagian kiri sama dengan bagian kanan ini kan. Ini kan kalau ditangkup dilipat stangkup gitu maksudnya. Jadi simetris. Nah, itu apa maknanya dia? Apa artinya dia? Dia kalau kita di dalam relasi itu punya pasangan A, B, maka kita juga harus bisa menemukan pasangan kebalikannya, B, A. Nah, itu ya. Kalau ada A, B, tapi kita tidak bisa menemukan pasangan kebalikannya, tidak bisa menemukan B, A, maka kita nggak bisa mengatakan dia stangkup atau simetris. Gitu ya. Ini contohnya ini nggak ada ya. Oke, dan nggak bingung tadi kita masih pakai contoh yang tadi teman-teman. 1, 2, 3, 4 itu himpunannya. Kemudian misalkan relasi R1, relasi R1 isinya adalah 1,2 gitu ya, kemudian 2,1, kemudian 1,3, kemudian 3,1 lah ini ya. Nah, kalau seperti ini relasi yang simetris. Kenapa? Karena kalau ada 1,2 kita menemukan ada 2,1. Ada 1,3 kita menemukan ada 3,1. Jadi
di dalamnya isinya saling berkebalikan, maka dia relasi yang simetris, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan contoh R2-nya ini ya, contoh yang kedua, relasi 2, 1,2, kemudian 2,1, kemudian 1,3, kemudian 3,4 gitu ya, misalkan gini. Nah, ini 1,2 iya memang punya pasangan, punya kebalikan di sini. 1,2 dengan 2,1 ada. Tapi 1,3 nggak ada kebalikannya nih. 3,4 juga nggak ada nih kebalikannya. Jadi antara 1,2 dan 2,1 ini meskipun ada satu anggota yang punya kebalikan, tapi karena yang lain tidak punya, ya dia tidak simetris gitu. Jadi yang kedua ini tidak simetris, itu teman-teman. Gitu ya. Itu untuk yang simetris. Cirinya ketika dia dinyatakan dalam ini, dalam matriks, representasi matriks, nanti bentuk matriksnya itu saling ini tercermin pada diagonal utama. Jadi diagonal utama kan ini ya, yang miring ini, yang saya garis merah ini. Dan nanti elemen-elemen pada segitiga atasnya ini dengan pada segitiga di bawah ini itu akan simetris, sama gitu ya, saling tercermin, saling bercermin gitu. Jadi kalau di sini nanti ada elemen 0, ya pasti di pojok sini juga 0 karena cerminnya. Jadi itu cirinya kalau dituliskan dalam bentuk matriks, dia akan menjadi bentuk pencerminan harusnya nanti. Itu teman-teman untuk ini ya, untuk yang simetris. Berarti kalau kita punya contoh yang ini, R ini, berarti ini juga otomatis simetris nih. Selain transitif, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Nah, ini juga simetris. Kenapa? Karena ini pasti kebalikannya kan dirinya sendiri ya. Jadi refleksif ini sekaligus transitif, sekaligus simetris ini. Yang contoh ini, contoh pertama ini. Yang kedua ini jelas tidak simetris, karena nggak punya kebalikannya. Yang ketiga ini juga tidak simetris. Ya. Itu untuk simetris, sudah paham belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Paham ya? Oke. Nah, berikutnya adalah antisimetris. Apa itu antisimetris? Kalau antisimetris itu sepenuhnya tidak simetris. Sepenuhnya tidak simetris itu berarti maksudnya iya. Yang boleh simetris hanya elemen yang sama, itu maksudnya gitu. Jadi kalau seperti ini contohnya, misalkan masih kayak tadi ya, himpunan A-nya itu bilangan 1 sampai dengan 4 gitu misalkan. Kemudian relasinya, relasi yang pertama misalkan, itu misalkan isinya adalah 1, 1, itu diperbolehkan. Nah itu ya. Kemudian kalau ada 1, 2, nggak boleh ada 2, 1 gitu. Ya harus ada yang lain aja. Kemudian yang lain lagi gitu ya. Nah ini. Nah ini antisimetris teman-teman. Kenapa? Karena sepenuhnya nggak saling berkebalikan. Gitu ya. Jadi benar-benar apa namanya, kalau ada pasangan itu nggak boleh ada kebalikannya. Itu antisimetris atau tolak setangkup. Kecuali kalau ada pasangan dengan dirinya sendiri kan, karena ya kebalikannya kan dirinya sendiri, itu nggak apa-apa. Nah kalau ada satu saja gitu ya, misalkan satu saja ini, misalkan 1, 2, kemudian ada 2, 1, kemudian ada 1, 3, kemudian ada 1, 4 gitu teman-teman. Nah ini tidak bisa kita katakan sebagai antisimetris. Ini simetris juga bukan, antisimetris juga bukan. Gitu. Kenapa? Karena ada nih satu pasang yang saling berkebalikan, yaitu 1,2 dan 2,1 yang saling berkebalikan. Berarti dia bukan antisimetris. Karena kalau antisimetris semuanya tidak boleh berkebalikan. Dia juga bukan simetris. Kenapa? Karena hanya satu ini yang berkebalikan. Yang belakang tidak punya kebalikannya. Jadi ya bukan simetris, ya bukan antisimetris, ya hanya bisa kita sebut sebagai tidak gitu aja.
tidak simetris. Jadi beda ya antara tidak simetris dengan antisimetris, beda teman-teman. Kalau antisimetris benar-benar tidak boleh ada yang saling berkebalikan. Tapi kalau tidak simetris itu boleh ada yang berkebalikan dan mungkin yang lain juga ada yang tidak berkebalikan, tidak saling berkebalikan. Itu. Paham belum maksudnya nih? Ya Pak, paham Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kali simetris. Nah, ini contoh-contoh latihan sifat relasi, nggak usah lah ya. Ini oke, cek aja buat belajar bersama teman-teman. R1 ini, menurut kalian ini refleksif bukan? Ini misalkan himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4 nih. R1 refleksif bukan? Bukan Pak. Kenapa? Alasannya apa? Karena tidak ada 3,3, Pak. Betul sekali ya. Jadi ini tidak, oke, ini tidak refleksif teman-teman. Tidak refleksif karena tidak ada 3,3 gitu ya. Ini simetris tidak? R1. Simetris, Pak. Yakin simetris ya? Simetris, Pak. Ada 12, ada 21. Ada 24, ada 42. Oke, yang lain 11, 22, 44. Oke, betul sekali ini simetris. Kemudian transitif tidak ini? Halo? R1 dia transitif atau bukan? Bukan, Pak, kayaknya. Kayaknya bukan ya, oke. Yang lain punya jawaban lain? Atau sepakat bukan simetris? Bukan transitif, sorry, transitif. Transitif, Pak. Transitif, Pak. Transitif ya, oke kita cek ya. Jadi ini, coba cek yang belakangnya 1 nih, ada ini ya. 21 dan 11 aja. 11 lanjut ke 12, harus ada 12 pastilah ya. Jadi kemudian 12 lanjut 21, ada 11, oke. 21 lanjut 11 ya ada 21 itu sendiri ya. Kemudian ini, yang belakangannya 2 nih. 22 lanjut 21, berarti ada 21 itu sendiri. 22 lanjut 24, harusnya ada 24, oke nggak masalah ya. Kemudian 24 lanjut 42, ada 22 di sini. Oke. 24 lanjut 44 ya berarti 24 itu sendiri. 42 lanjut 21. Ada 41 enggak di sini? Ini kan ada 42, ini ada 21. Harusnya ada 41 tuh. Tidak ada 41. Enggak ada, Nah, Pak. berarti transitif bukan ini? Bukan Pak. Tidak, Pak. Oke, bukan transitif ya ternyata ya. Jadi emang harus diteliti dicek dengan lebih teliti teman-teman. Tadi kenapa? Karena ada 42 dan ada 21 gitu ya. Tetapi ini enggak ada nih. Harusnya kan ada 41 harusnya. Tapi ternyata ini enggak ada. Di sini enggak ada di sini. Nah, berarti dia bukan transitif ternyata. Gitu ya. Itu teman-teman. Semoga sudah paham semua tentang sifat-sifat relasi tadi. Ada simetris, ada refleksif, ada transitif. Gitu ya. Oke, ini enggak usah. Kemudian inversi. Ya. Kalau inversi itu kebalikannya. Jadi seluruh pasangan dibalik hubungannya. Intinya gitu intinya. Misalkan ini. Kalau awalnya kita itu punya relasi yang isinya adalah A, B, A, B gitu ya. A, B, A, B seperti ini. Berarti inversnya adalah kebalikan seluruhnya dari AB. Jadi menjadi B, A. Pokoknya dibalik semua. Berarti kalau ini sederhananya di sini ya. Kalau R-nya adalah ini. Jadi ingat relasi itu bisa di dalam 2 himpunan, bisa dalam 1 himpunan, bisa antara 2 himpunan gitu ya. Kalau ini yang antara 2 himpunan. Kalau sebelumnya tadi kita pakai A ini kan di dalam 1 himpunan. Ini nggak masalah. Nih, ini antara 2 himpunan. Himpunan pertama 2, 3, 4, himpunan kedua 2, 4, 8, 9, 15. Relasinya adalah relasi habis membagi. Di P dan Q itu saling terhubung di dalam relasi R. Jika P habis membagi Q, ya, berarti 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4, gitu ya. 2 habis membagi 8.
4 habis membagi 4, 4 habis membagi 8. 3 habis membagi 9, 3 habis membagi 15. Jadi ini adalah pasangan-pasangan relasinya, teman-teman. Pasangan-pasangan M dalam relasi habis membagi ini. Jadi relasinya apa namanya? Relasi habis membagi gitu. Nah, berarti R inverse, kalau R-nya ini, R inverse-nya apa? R inverse-nya berarti kebalikannya, sepenuhnya kebalikannya. Berarti ya 2,2 dibalik 2,2, 2,4 dibalik 4,2, 4,4 dibalik ya dirinya sendiri, 2,8 dibalik ya 8,2, 4,8 dibalik jadi 8,4, 3,9 dibalik jadi 9,3, 3,15 dibalik 15,3. Ini adalah R inverse-nya dari yang atas, gitu ya. Nah, berarti nanti sifat relasinya juga berubah. Kalau R itu adalah habis membagi, berarti R inverse itu apa? R inverse itu berarti relasi habis dibagi, gitu ya. Balikannya berarti apa? Itu maksudnya tentang inverse dari relasi, teman-teman. Sudah paham belum?